Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang kelihatannya sepele banget, tapi ternyata di dalamnya ada pelajaran yang super penting buat setiap developer. Semuanya berawal dari satu permintaan yang saya yakin sering banget kita temui. Sebuah tugas yang kelihatannya gampang. Nah, ini dia permintaannya. Cuma disuruh ubah tipe data dari kolom JML kelas di tabel tutor jadi integer. Kalau dipikir-pikir, ini kan kayaknya kerjaan 5 menit doang ya. Gampang banget kedengerannya. Oke, jadi mari kita bedah sama-sama. Gimana sih biasanya kita ngerjain permintaan kayak gini? Kita mulai dari solusi yang paling cepat dan paling jelas, yang mungkin langsung kepikiran sama kebanyakan dari kita. Secara teknis nih, apa yang kita lakuin itu namanya perubahan skema. Biar gampang, coba deh bayangin. Ini tuh kayak kita mau ngubah cetak biru atau denah sebuah gedung, yang gedungnya sendiri udah jadi. Jadi kita bukan cuma nambahin kursi atau meja, tapi kita ngubah fondasinya. Ini operasi yang dampaknya bisa besar banget. Dan ini dia solusinya. Cuma satu baris perintah SQL yang kelihatan rapi dan bersih. Alter table, modify. Selesai. Nah, di titik ini banyak yang mungkin mikir, oke, kerjaan beres, tiket bisa ditutup. Tapi, apa benar sesederhana itu? Yakin nih? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Perintah tadi emang benar, nggak salah sama sekali secara teknis. Tapi itu baru setengah dari cerita lengkapnya. Developer yang udah berpengalaman pasti tahu, setiap perubahan, sekecil apapun, itu selalu bawa resiko. Ini dia, pertanyaan krusial yang sering banget kelewat. Gimana kalau perubahan simpel ini justru bikin masalah besar? Gimana kalau tiba-tiba aplikasi kita jadi crash? Atau skenario paling horor, gimana kalau data pelanggan malah hilang? Wah, paniknya bisa luar biasa. Percaya nggak, perubahan yang kelihatannya sepele ini tuh bisa jadi bom waktu. Soalnya, mengubah tipe data itu bisa aja motong atau bahkan ngerusak nilai yang udah ada di database. Akibatnya, aplikasi bisa langsung crash. Atau yang lebih bahaya lagi, datanya rusak diam-diam dan kita baru sadar beberapa hari kemudian. Repot kan? Terus, gimana dong cara para profesional nangani risiko kayak gini? Jawabannya itu bukan soal keberuntungan, tapi soal persiapan. Mereka itu selalu punya yang namanya jaring pengaman. Yuk kita lihat kayak gimana bentuknya. Kutipan ini bener-bener ngejelasin semuanya ya. Ini tuh bukan soal pesimis atau mikirin yang jelek-jelek. Tapi ini soal tanggung jawab. Tanggung jawab profesional buat mastiin sistem yang kita pegang itu tetap stabil. Apapun yang terjadi. Inilah intinya defensive programming. Nah, ini dia solusinya. Lihat deh, di sebelah kiri kita punya skrip buat ngelakuin perubahannya. Tapi pahlawan sebenarnya itu ada di sebelah kanan, skrip rollback. Ini adalah perintah kebalikannya, yang siap kita jalanin buat ngembaliin semuanya ke kondisi semula kalau ada masalah. Jadi, sebelum kita ngubah, kita udah tahu persis cara batalinnya. Keren kan? Jadi, kita bisa lihat kan, intinya itu bukan cuma soal nulis 2 baris kode. Ini tentang mengadopsi pola pikir yang beda, pola pikir yang ngebedain seorang profesional sejati. Alur kerja yang profesional itu ya kayak gini. Pertama, analisis dulu permintaannya dan resikonya apa aja. Kedua, baru bikin skrip perubahannya. Ketiga, dan ini yang paling penting, bikin rencana buat batalinnya atau skrip rollback-nya. Terus yang keempat, uji dua-duanya di lingkungan yang aman ya, jangan langsung diproduksi. Nah, baru setelah semua itu beres, kita bisa terapin perubahannya dengan penuh percaya diri. Dan ini dia poin utamanya. Punya rencana rollback itu bukan tanda kita takut gagal. Justru sebaliknya, ini adalah jaminan kita untuk sukses. Ini nunjukin kalau kita pegang kendali penuh dan kita berkomitmen buat jaga stabilitas sistem. Itu kan tujuan utama dari setiap pekerjaan kita sebagai developer. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Pola pikir selalu siapkan rencana pembatalan ini kan nggak cuma berlaku buat kode atau database ya. Ini bisa kita terapin ke keputusan bisnis, proyek pribadi, bahkan mungkin perubahan karir. Jadi lain kali Anda mau ngambil langkah besar, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa ya rencana rollback saya?